enaknya itu transportasi, tempat tinggal terutama accommodation itu disediain. Jadi tuh kamu kerja kayak udah gaji bersih gitu loh, dan nggak ada tax. Pokoknya dateng malah dikasih uang jajan gitu buat pegangan. Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Esther Eva. Jadi nama aku tuh Esther, nama kecil aku Eva. Bebas kalian mau panggil aku apa ya, bisa Esther, bisa Eva, that doesn't matter. Aku hari ini pengen bahas pertanyaan yang sering banget dipertanyakan di Instagram aku, yaitu gimana caranya kerja di luar negeri. Sampai aku berkali-kali dapat pertanyaan kayak gitu, aku buat question box dan ada beberapa pertanyaan udah masuk. Jadi aku akan bahas itu. Aku bahas ya. Pertanyaan pertama dari Selfie. Tentang kerjaan Cici, kayaknya Cici hobi terbang, wah kakak. Dia di DM aku ini. Kayak burung nyangkut di mana-mana, banyak pengalamannya nih. Jadi memang kalau kalian lihat Instagram aku, by the way kalau yang belum follow Instagram aku, Esther Eva. Aku sebagai storyteller suka ngomongin tentang self love, woman empowerment, dan relationship, terutama untuk para ladies. Kalian wajib follow. Nah, terus kalau kalian lihat Instagram aku, itu tuh foto-foto dulunya kan banyak kan traveling, jalan-jalan. Terus sekarang tuh udah enggak sih, karena emang udah enggak jalan-jalan lagi ya. Nah, jadi tuh ditanyain, emang kerjanya apa sih? Kok kayak burung jalan-jalan mulu katanya. Oke, aku jawab ya. Jadi 2018 bulan Agustus aku kerja di Doha, Qatar, sebagai pramugari internasional yang base-nya di Doha. Jadi itulah alasan kenapa Instagram aku yang dulu suka jalan-jalan dulu gitu kan. Karena ya aku dibayar untuk jalan gitu kan. Nah, kalau kalian tanya gimana caranya aku kerja di sana, mending kalian buat deh komen di bawah ya. Perlu nggak sih aku bahas tentang gimana cara menjadi pramugari internasional? Karena itu kayaknya sesinya berbeda, lebih panjang. Aku mau ngomongin general aja dulu kalau sekarang kayak gitu ya. Singkatnya, kalau dulu itu tuh ada open recruitment di Jakarta, aku ikutan dan puji Tuhan aku lolos. Terus ya udah aku kerja di Doha gitu. Terus kalau sekarang aku lagi ada di Bangkok, di Thailand. Jadi ini pengalaman kerja di luar negeri kedua buat aku. Aku baru kerja kok di sini bulan Februari 2021 ini. Aku baru kerja di sini, jadi baru berapa bulan di Bangkok. Pertanyaan yang sering aku dapetin lagi adalah dari Enna Sora. Gimana cara kakak mulai belajar banyak bahasa? Mulai dari bahasa apa dulu katanya? Terus ada yang serupa, aku gabungin aja ya. Jennifer_Caroline Leona. Harus bisa fasih bahasa Inggris kayak gitu. Well, aku bisa bahasa apa aja? Aku cuma bisa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris udah. Walaupun aku kerja di Doha, aku nggak bisa bahasa Arab. Walaupun aku kerja di Bangkok, aku nggak bisa bahasa Thailand ya, nggak bisa. Jadi harus pasti bahasa Inggris nggak? Iya. Jadi kalau kalian pengen kerja di luar negeri, intinya itu satu, bekal bahasa internasional, bahasa Inggris. Kalau kalian bisa bahasa lain itu poin plus sih, tapi tergantung negara yang kalian tuju apa gitu. Kalau aku udah kemarin kerja di Doha, memang dia nggak memerlukan harus bisa bahasa Arab atau bahasa apa, nggak perlu. Yang penting tuh memang bahasa Inggris itu udah nomor satu. Terus kalau ada bahasa lain, that's point plus. Tapi kalau nggak apa-apa. Itu tergantung ya tempat yang kalian tuju tuh apa, perusahaan apa. Kalau misalkan kalian pergi ke negara yang spesifik, misalnya kayak Korea, Jepang, lihat dulu apakah dibutuhkan harus bisa bahasa Korea, bahasa Jepang kayak gitu loh. Jadi kalian harus cari tahu dulu kalian mau kerja di mana, perusahaannya seperti apa, persyaratannya apa gitu. Tapi kalau modal utama adalah bahasa Inggris, ya itu betul banget. Bahasa Inggris harus bisa. Aku tanya jago nggak bahasa Inggrisnya, lancar banget? Enggak say, seriusan deh. Bahasa Inggris aku basic aja, tapi ya lancar. Kalau ngomongin grammar masih suka salah, pronunciation juga masih suka salah gitu loh. Tapi karena
dipakai praktisnya gitu pas lagi kerja, lama-lama jadi terbiasa. Intinya gitu sih. Jadi modal utama adalah bahasa Inggris. Harus bisa apa enggak? Iya, terutama kalau kalian pengen kerja di luar, minimal bahasa Inggris ya. Aku jawab pertanyaan yang lain ya. Skygazer 96 username-nya, dia nanya, dari mana memulainya, khususnya bagi fresh graduate? Kalau menurut aku, saran aku adalah kalau kalian masih fresh graduate, cari pengalaman dulu sebanyak-banyaknya di Indonesia. Karena biasanya kalau kerja di luar itu mereka membutuhkan pengalaman. Ini pengalaman pribadi aku ya. Pas aku kerja di Doha, Qatar, aku kan apply sebagai pramugari. Kalau misalkan ada pengalaman customer service, itu lebih diprioritaskan. Tapi teman aku ada yang kerja di sana, dia baru lulus kuliah langsung keterima. Jadi kayak kalau pramugari tergantung tempatnya ya. Tapi biasanya kalau perusahaan lain kayak ya kerja kantoran atau apa, itu biasanya butuh sih. Kecuali kamu memang pernah kuliah di luar negeri, kayak di Singapura gitu, terus kamu lulus kuliah di sana langsung cari kerja, biasanya lebih mudah dibandingkan kalian yang bukan lulusan dari negeri tersebut kayak gitu. Ngerti ya maksud aku? Jadi fresh graduate, kalau menurut aku cari aja dulu pengalaman sebanyak-banyaknya. Kamu kerja aja dulu, itu modal kamu gitu loh. Persyaratan untuk kerja di Bangkok itu, di Thailand, butuh pengalaman minimal kerja 5 tahun. Gak peduli dia bidangnya apa, tapi minimal 5 tahun. Aku nggak tahu ini khusus orang Indonesia atau enggak, tapi persyaratan aku pas itu dan teman-teman aku pas pengen kesini harus pengalaman kerja minimal 5 tahun. Dan itu bukan dari company-nya, tapi dari government, dari pemerintahnya, dari negara Thailandnya gitu. Jadinya maksud aku adalah cari aja dulu pengalaman sebanyak-banyaknya. Aku juga pas lulus kuliah nggak langsung kerja di luar negeri kok. Aku kerja dulu, pernah jadi ini reservation agent di suatu perusahaan restoran F&B gitu di SCBD. Pernah, itu 1,5 tahun kalau nggak salah. Habis itu aku kerja sebagai ground staff di low cost airline, kerja di airport tuh 2 tahun. Baru aku jadi ada pengalaman kerja, baru aku apply sebagai pramugari itu yang di Doha, Qatar, kayak gitu. Terus sekarang aku kerja di Bangkok, kayak gitu. Jadi fresh graduate, kayak aku bilang tadi ya, cari pengalaman aja dulu, jangan terlalu pikirin harus kerja di luar. Bagus kalau kalian punya keinginan kerja di luar, bahkan kalau aku saranin cobain deh, karena beda banget. Pengalaman aku tuh, karakter aku kebentuk semenjak aku kerja di luar. Pertama kali kerja di Qatar. Kita kan sebagai orang Asia, terutama orang Indonesia kan kagak enakan gitu kan. Apalagi aku yang nggak pernah kerja di luar negeri, nggak pernah punya teman-teman orang luar gitu, nggak pernah student exchange kayak gitu nggak pernah. Nah terus sekali kerja di luar negeri, aku tuh pemalu banget awal-awalnya gitu, kayak nggak enakan, tapi jadinya dimanfaatin. Itu nggak baik. Dan semenjak pernah dimanfaatin gitu sama rekan kerja sendiri, akhirnya aku berani bilang enggak. It's okay and it's good to say no. Bener loh. Nah, jadi aku tuh jadi berani gitu. Dan karena ada pengalaman juga di luar, terbiasa jauh dari orang tua, dari keluarga, aku jadi mandiri. Jadi karakter aku tuh terbentuk semenjak aku kerja di luar negeri. That's why kalau kalian punya keinginan bekerja di luar tuh bagus banget, dan nggak ada yang nggak mungkin gitu ya. Tapi kalau awal-awal ya cari pengalaman dulu aja gitu. Kita lanjut ya. En.untoro, awal dan prosedurnya gimana? Pakai modal juga kan, beli tiket dan bla bla blanya. Nah, kalau pas aku kerja di Doha, pas apply jadi pramugari, itu semua di cover sama perusahaan, kayak tiketnya, transportasi, semuanya, kecuali medical check up. Itu tuh biaya sendiri, itu doang pas di Indo. Tapi pas berangkat semuanya aku udah nggak pusing-pusing, malah pokoknya dateng malah dikasih uang jajan gitu buat pegangan. Jadi enak banget. Nah kalau di sini di Thailand ini kan bener-bener bidangnya sangat berbeda ya. Aku kerja di darat,
sekarang di sini kerja kantoran. Pas datang aku disediain tiket pesawat kayak gitu disediain. Apalagi ya, medical check up aku sendiri juga gitu. Tapi bedanya gini, kalau kalian kerjanya di Middle East, negaranya itu kaya, Middle East, mau di Dubai, di Uni Emirates Arab gitu kan, UAE, Uni Emirates UEA, Uni Emirates Arab, on banget gue, UEA ya. Nah itu tuh kan Abu Dhabi, Dubai, terus Qatar, Saudi, semua yang kerja di Middle East enaknya itu transportasi, tempat tinggal terutama accommodation itu disediain. Jadi tuh kamu kerja kayak udah gaji bersih gitu loh, dan nggak ada tax free, itu enaknya. Kamu kerja tuh cuma bayar duit makan sama wifi aja gitu, istilahnya kata kayak gitu. Enaknya, jadi dibilang butuh modal enggak. Aku bisa bilang kayak ya mungkin butuh kayak pegangan kamu doang tapi dikit gitu loh, udah disediain kayak gitu. Tapi pas aku kerja di Thailand itu bener-bener modal, iya bener pakai modal. Jadi harus siapin uang buat aku tempat tinggal sendiri, bayar, langsung cari kayak istilahnya ngekos sendiri gitu, bayar transport semua sendiri. Modal sih, modal. Kalau nggak ada modal kayak teman aku dia sampai harus gadain apa BPKB kayak gitu-gitu loh, buat demi modal buat kesini gitu. Jadi kayak modal. Terus kalau ditanya pakai agent enggak. Aku kerja nggak pakai agent kayak gitu, aku langsung apply, ngelamar ke company-nya, langsung interview langsung dan lain-lain. Ya udah keterima, dapat date of join, disuruh medical, terus dapat, kalau udah clear semuanya prosesnya, dapat tiket pesawat, visa kayak gitu. Jadi pakai agent apa enggak. Aku nggak tahu ya kalau yang harus pakai agent dan lain-lain. Kalau kalian mau pakai agent, mungkin ada, dicek dulu baik-baik karena kan suka banyak yang nipu gitu ya. Jangan sampai lah udah ngumpulin modal mau kerja di luar terus malah tertipu atau nggak bener kerjanya. Jadi harus lihat banget perusahaan yang kalian tuju tuh apa. Jadi gini ya, kalian kalau mau kerja di luar negeri penting untuk tahu negara yang kalian tuju tuh seperti apa, company-nya kayak gimana, bonafit nggak, benar-benar terpercaya nggak, prosesnya semua kayak gimana. Jadi harus tahu semua, jangan langsung karena ada tawaran diiming-imingin mungkin gajinya besar bla 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 gitu terus langsung mau, jangan ya kayak gitu. Kita lanjut lagi pertanyaannya. Dewi Enggar, culture shock nggak? Makanan lain pernah bikin nggak betah? Ini ada pertanyaan yang serupa. Black Roses, cara Cici beradaptasi tempat-tempat baru bagaimana? Kayak gitu. Jadi sama ya, culture shock nggak, cara adaptasi gimana? Di Thailand menurut aku nggak culture shock sama sekali karena aku udah pernah liburan ke sini juga, terus masih sama-sama Asia. Jadi enggak sih, aku nggak culture shock gitu. Tapi pas di Doha sedikit gara-gara weathernya. Cuacanya tuh panas banget. Kalau summer tuh bisa sampai 50 derajat gitu loh. Ya ampun, tahu gak sih rasanya 50 derajat tuh kayak gini, kayak buka oven, masih oven nih panas-panas tuh muka, di depan muka gitu. Nah rasanya kayak gitu tuh. Tapi tuh kayak nusuk banget, jadi aduh nggak tahan banget gitu. Aku nggak tahan sama weathernya gitu kalau misalkan summer di Middle East. Itu doang kayaknya ya. Kalau bahasa, bisa bahasa Inggris mereka lebih bagus malah. Kalau di sini susahnya itu bahasa Inggrisnya. Ini guys, aku foto orang poni. Ini udah mendingan, udah panjangan. Andai kau lihat nih ya foto aku pas aku potong poni. Cuma potong poni, bilang ya pengen potong lah. Aku udah kasih gambarnya. Ya language barrier gitu, mereka nggak ngerti, udah nggak bisa ngomong Inggris, akhirnya udah salah potong. Aku baru Google Translate juga kan, ya udahlah jadi kependekan gitu. Tapi ya udah, begitulah. Dibilang culture shock banget enggak sih, jujurnya enggak kayak gitu. Tapi yang paling bisa beradaptasi makanannya di sini.
karena aku suka juga makanan-makanan Thailand gitu, dan juga di sini murah-murah. Aku menggemuk di sini nih, jadinya lebih cabi gitu. Ya gitu sih, kalau makanan mah aku enak-enak aja. Kalau di Qatar karena negaranya lebih mahal, aku seringnya masak kayak gitu. Gitu sih. Itu udah kejawab ya. Apakah ada yang lain? Oh sama nih, Riana Arums nanya tadi kan, dokumen sama agen C yang aman, terpercaya, atau kalaupun mandiri gimana caranya? Itu tadi aku udah jawab ya. Jadi kalau misalkan aku justru sendiri semua, langsung apply ke company-nya langsung. Kalau yang Qatar kemarin, karena itu pramugari, dia ada open recruitment, datang ke Indonesia, aku apply, datang langsung ketemu sama rekruternya, bla bla bla, setiap proses-prosesnya udah, ya udah gitu. Nunggu sih lama, ada ya banyak lah macam-macamnya. Nah kalau yang di sini, ya aku juga interview langsung sama HR-nya, sama tim leadernya gitu. Jadi aku nggak pakai agent sih. Oh terus aku mau kasih info lagi gimana caranya kerja di luar negeri. Teman aku tuh ngasih tahu ada yang namanya working holiday visa buat Australia gitu. Tapi kalau untuk jelasnya bagaimana, aku kurang tahu karena aku nggak pernah coba. Pas itu aku lagi nganggur dari berhenti di Qatar. Aku sempet nganggur kan sebelum keterima kerjaan ini. Temen aku tuh ngasih tahu, coba aja nanti kalau buka, karena kan pandemi gitu loh. Jadi tutup semuanya. Cuma kalau normal katanya tuh dia ada kuotanya gitu kalau nggak salah. Terus apply working holiday visa. Jadi kalian bisa ke Australia sambil kerja gitu loh. Seru kan kayak gitu. Aku pengen juga tuh nyobain, belum pernah ya. Tapi ya begitulah. Jadi itulah video aku mengenai gimana caranya kerja di luar negeri. Semoga menjawab ya. Oke guys, kalau kalian suka dan bermanfaat, please support channel aku, like, comment, and subscribe. Jangan lupa ada tombol loncengnya, itu notification dinyalain, jadi kalian tahu kalau ada update terbaru. Kasih tau ke aku juga, komen di bawah kalian pengen tahu tentang apa lagi gitu. Mungkin tentang apalah, tentang di Thailand kayak gimana atau apa, bebas. Jadi kita ngobrol-ngobrol aja lagi kayak gini ya. Thank you semuanya yang udah nonton video aku. Tetap take care and stay safe. Bye bye.